Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru dan para pelajar sekalian, kali ini kita akan belajar bersama memanfaatkan aplikasi Google Classroom. Aplikasi Google Classroom dibuat oleh Google untuk membentuk kelas atau komunitas belajar mengajar secara online. Inti dari pembelajaran di Google Classroom, guru dapat membuat dan mengelola kelas serta menyampaikan materi pelajaran dan penugasan secara online. Model pembelajaran semacam ini dikenal dengan istilah Learning Management System atau LMS. Google Classroom termasuk salah satu aplikasi yang direkomendasikan oleh Kemendikbud sebagai salah satu platform pembelajaran daring di mana guru dan siswa melaksanakan KBM di rumah masing-masing, terutama masa pandemi COVID-19 seperti saat-saat ini. Di antara keunggulan Google Classroom adalah akses koneksinya lebih cepat karena di-backup langsung oleh Google yang mempunyai kekuatan server yang sangat kuat. Baiklah, kita mulai belajar bersama kita kali ini dengan tahap pertama, yakni login atau masuk ke aplikasi Google Classroom. Pertama-tama kita buka browser kita, Google Chrome dalam hal ini yang saya pakai. Kemudian kita arahkan kursor kita ke address bar. Langkah berikutnya kita menuliskan URL Google Classroom, yakni classroom.google.com. Sekali lagi, classroom.google.com, kemudian kita enter. Akan muncul papan pilih akun. Di sini kita akan menentukan akun yang akan kita pakai untuk masuk ke Google Classroom. Ada dua macam akun. Yang pertama, akun yang direkomendasikan oleh Google untuk Google Classroom ini adalah akun GSE. Akun GSE atau akun G Suite for Education ini adalah akun lembaga atau madrasah yang sudah diberikan oleh Google. Tentu saja prosesnya melalui pendaftaran dari lembaga atau madrasah ke Google dan diberikan secara gratis. Akun yang kedua adalah akun personal. Kita memakai email kita atau Gmail kita sebagaimana yang kita miliki pada umumnya. Dalam hal ini, nanti perbedaan antara GSE dan akun personal akan saya singgung pada pembahasan berikutnya. Dan kita akan masuk dengan akun personal karena saya tidak memiliki akses akun GSE. Kita klik akun personal kita. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan sandi karena sandinya sudah tersimpan di laptop saya. Langsung kita klik berikutnya. Ini adalah tampilan awal dari Google Classroom. Di sini belum ada kelas karena belum saya buat sama sekali. Dan proses pertama yang akan kita lakukan sebagai guru adalah membuat kelas baru. Proses pembuatan kelas baru adalah sebagai berikut. Kita mulai dengan melihat icon plus yang ada di pojok kanan atas ini, kemudian kita klik. Di sini akan menampilkan dua option. Yang pertama, gabung ke kelas atau join class. Yang kedua, buat kelas atau create class. Karena kita sebagai guru, maka kita pilih buat kelas. Kita klik buat kelas. Di sini ada papan dialog atau persetujuan. Ada pertanyaan menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Jika demikian, sekolah harus mendaftar untuk mendapatkan akun G Suite for Education. Artinya, Google Classroom menyarankan kita untuk memakai akun GSE. Namun demikian, kita masih diizinkan untuk memakai akun personal di Google Classroom ini. Perlu sedikit saya jelaskan, kelebihan akun GSE atau G Suite for Education. Apabila kita memakai akun GSE, baik gurunya maupun muridnya, maka akses pelayanan kuota yang diberikan oleh Google tidak terbatas. Namun apabila kita memakai akun personal, biasanya pelayanan kuota yang diberikan kurang lebih sekitar 15 GB. Itu sudah termasuk email, sudah termasuk My Drive, dan juga termasuk Google Classroom kita ini. Oke, kita checklist persetujuan, kemudian kita klik lanjutkan. Akan tampil papan data yang harus kita isi untuk membuat kelas baru. Biasanya kalau tingkatan MTS atau MA,
Nama kelas ini berbasis mata pelajaran. Oke, sementara kita buat contohnya adalah pelajaran biologi misalkan. Kelas 11 IPA 1 karena kelasnya paralel ya. Kemudian mata pelajaran dan ruang ini adalah option yang bisa kita isi atau kita biarkan tetap kosong. Oke, selanjutnya kita klik buat. Kita tunggu prosesnya. Ini adalah proses awal pembuatan kelas baru di Google Classroom. Ini adalah tampilan awal dekorasi kelas baru kita. Apabila Bapak dan Ibu guru menginginkan perubahan dekorasi kelas, kita bisa melakukannya dengan memilih dua option yang ada di sini. Ini adalah option pilih tema dan option upload foto. Kita coba option yang pertama, pilih tema. Di Google Classroom ada galeri yang menyediakan template untuk mendekorasi kelas kita. Biasanya kita sesuaikan dekorasi ini dengan karakter mata pelajaran di kelas kita. Karena ini pelajaran biologi, saya pilih yang ini. Ada gambar DNA-nya dan lain sebagainya. Kalau sudah kita tentukan pilihan kita, kemudian kita klik pilih tema kelas. Maka tampilan dekorasi kelas kita berubah seperti ini. Atau misalkan Bapak Ibu pengen tampilan yang ada di dekorasi kelas kita ini dari foto-foto anak-anak kita, siswa-siswa kita misalkan. Maka kita bisa pilih option yang kedua, yakni option upload foto. Kita klik upload foto. Kemudian kita pilih foto dari komputer Anda. Kita klik di sini. Kita akan mencari foto yang ada di galeri kita. Misalkan kita pilih foto siswa-siswa kita yang ini misalkan. Kemudian kita open. Akan terjadi proses upload foto. Kita tunggu sebentar. Kemudian kalau proses uploadnya sudah selesai, kita atur foto yang ada di galeri ini. Kemudian kita pilih tema kelas. Kita klik pilih tema kelas. Kita tunggu. Nah, dekorasi kelas kita sudah berubah menjadi foto-foto siswa-siswa kita di kelas 11 IPA 1. Ini adalah langkah awal dalam mendekorasi kelas baru yang kita buat di Google Classroom. Selanjutnya kita akan jelaskan bagian-bagian dan fitur-fitur yang ada di kelas kita ini. Yang pertama, di sini ada kode kelas. Kode kelas ini bisa kita perbesar dengan klik tampilkan. Nah, ini adalah kode kelas yang akan kita berikan kepada siswa-siswa kita ketika proses penambahan siswa di kelas baru kita ini. Ini akan saya jelaskan pada keterangan berikutnya. Kemudian ada fitur-fitur yang ada di kelas baru kita ini. Yang pertama adalah forum. Forum ini adalah untuk media komunikasi atau media dialog antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Ini seperti lini masa, di mana setiap kali ada postingan dari guru, pasti akan ditampilkan di forum ini. Begitu juga dengan komentar-komentar dari siswa, atau komentar balik dari guru akan ditampilkan di forum. Fitur yang kedua adalah tugas kelas. Pada fitur tugas kelas, guru akan memberikan materi pembelajaran atau penugasan kepada siswa-siswanya. Fitur yang ketiga adalah anggota. Anggota kelas ini terdiri dari guru. Guru dalam hal ini adalah secara otomatis yang membuat kelas baru kita di Google Classroom ini. Kemudian ada siswa. Fitur yang keempat adalah nilai. Di fitur ini nanti akan ditampilkan nilai-nilai yang diperoleh siswa, terutama dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Baik, kita langsung saja memasuki tahap berikutnya, yakni tahap memasukkan anggota, yaitu siswa ke dalam kelas kita. Kita masuk ke fitur anggota. Di sini guru adalah kita yang membuat kelas, kemudian siswa di sini masih kosong. Ada dua cara di dalam menambahkan siswa ke kelas kita. Yang pertama adalah cara gabung kelas atau join kelas yang dilakukan oleh siswa kita. Sebelum mereka melakukan join kelas, terlebih dulu guru memberitahukan kode kelas. Ini adalah kode kelas. Dan kode kelas ini juga ada di tampilan pada forum. Ini bisa kita perbesar seperti yang kita tampilkan di awal-awal pembahasan.
Kemudian kita kopikan dan kita kirim ke WA grup siswa kita yang bersangkutan. Ketika siswa sudah mengetahui kode kelas, siswa langsung bisa melakukan proses gabung kelas. Proses gabung kelas pada siswa akan saya demonstrasikan sebagai berikut. Yang pertama perlu saya jelaskan, di sini saya memakai dua browser. Yang pertama adalah Google Chrome, yang kedua adalah Firefox. Yang Google Chrome ini saya perankan sebagai guru, yang Firefox ini saya perankan sebagai murid. Karena kita mau mendemonstrasikan cara siswa melakukan gabung kelas, saya tombol browser Firefox ya. Oke, ini adalah akun Google Classroom milik siswa. Cara siswa melakukan gabung kelas adalah dia akan menombol icon plus ini, kemudian klik gabung ke kelas. Kemudian siswa akan memasukkan kode kelas yang diberikan oleh gurunya. Kemudian langsung klik gabung kelas. Ditunggu sejenak, masih berproses. Kalau berhasil dalam proses gabung kelas, maka langsung ada tampilan kelas yang dibuat oleh gurunya. Dalam hal ini biologi kelas 11 IPA 1. Berarti siswa ini sudah berhasil masuk sebagai anggota kelas. Kita kembali ke guru. Kita lihat anggota. Oke, di sini sudah secara otomatis ada satu siswa yang sudah masuk melalui proses gabung kelas. Kita masuk cara kedua di dalam memasukkan siswa ke kelas kita, yaitu melalui cara undangan. Kita mengundang siswa kita masuk ke dalam kelas kita dengan cara mengundang mereka. Kita tombol dulu ikon undang siswa, kemudian kita tuliskan akun email yang dimiliki oleh siswa kita. Misalkan saya beri contoh siswa kita, tentu kita harus mengenal akun-akun mereka, artinya daftar akun email satu kelas, guru harus memilikinya. Kemudian saya beri contoh dua saja, murid yang akan kita undang masuk menjadi anggota kelas. Kalau sudah kita input akun-akun email mereka, kemudian kita klik undang. Ini adalah proses mengundang melalui akun email mereka masing-masing. Selama di sini tulisannya masih terlihat remang, kemudian di bawahnya ada tulisan diundang, berarti siswa tersebut belum melakukan konfirmasi persetujuan untuk gabung di kelas yang kita bentuk. Oke, ini nanti akan memberikan notifikasi kepada email-email yang dimiliki oleh siswa yang kita undang, dan akan kita demonstrasikan bagaimana siswa menerima notifikasi ini dan melakukan konfirmasi persetujuan. Kita masuk browser murid kita. Ini adalah email dari salah satu siswa yang kita undang. Di emailnya ada notifikasi masuk, yakni undangan kelas biologi 11 IPA 1. Kemudian siswa tersebut akan melakukan konfirmasi. Kita klik pesan tersebut, kemudian siswa cukup mengklik gabung. Oke, kemudian gabung kelas. Ini adalah sebuah persetujuan dari siswa. Nah, kalau sudah berhasil, itu ditandai dengan tampilan kelas yang dimiliki oleh guru yang mengundang siswa kita melalui email tadi. Kita lihat siswa ini yang bernama Nawaf ini ya. Kita lihat di tampilan kelas yang dimiliki guru. Nah, dia sudah masuk menjadi anggota kelas. Sedangkan ada lagi satu siswa yang tulisannya masih remang dan ada tulisan diundang. Ini tandanya siswa tersebut belum melakukan konfirmasi persetujuan. Itu adalah dua cara di dalam kita memasukkan siswa ke dalam kelas yang kita bentuk. Baik, proses penambahan siswa ke dalam kelas kita anggap sudah selesai. Maka kita masuk pada tahap berikutnya, yakni tahap pembuatan tugas kelas. Kita klik fitur tugas kelas. Di sini ada ikon plus dengan tulisan buat, kita klik. Kemudian akan muncul beberapa option. Option yang pertama adalah tugas. Ini adalah tugas secara umum. Kemudian yang kedua adalah tugas kuis. Tugas kuis ini berisi Google Form. Kemudian pertanyaan.
bisa pertanyaan jawaban singkat atau pilihan ganda. Kemudian ada materi. Materi ini kita bisa mengupload materi pembelajaran baik dalam bentuk PDF, PowerPoint, video, dan lain sebagainya. Kemudian ada option gunakan kembali postingan. Apabila kita pernah memposting materi atau penugasan sebelumnya, untuk kita posting kembali, maka kita gunakan option gunakan kembali postingan. Dan yang terakhir adalah topik. Topik ini dipakai oleh guru untuk mengklasifikasi materi pembelajaran atau penugasan yang diberikan kepada para siswa, sehingga nanti dalam mencari dokumen-dokumen yang telah diposting bisa dicari dengan mudah oleh guru yang bersangkutan. Kita mulai langkah pertama kita dalam membuat tugas kelas dengan membuat topik terlebih dahulu. Topik pertama misalkan adalah topik tentang materi pembelajaran. Kemudian kita klik tambahkan. Kita sudah punya satu topik, yaitu topik materi pembelajaran. Kemudian kita buat topik yang kedua. Biasanya setelah materi pembelajaran ada materi penugasan atau tes. Kita buat topik yang kedua, yakni misalkan penugasan atau tes. Kita tambahkan kembali. Bapak Ibu guru bisa membuat beberapa topik sesuai dengan yang diperlukan. Pada tampilan di tugas kelas ini sudah ada dua topik, yaitu penugasan atau tes dan materi pembelajaran. Misalkan Bapak Ibu menginginkan urutan topik ini yang materi pembelajaran berada di atas, kemudian penugasan berada di bawah, caranya sangat mudah sekali. Tinggal kita klik, kemudian kita tahan, dan kita drag ke atas seperti ini. Maka posisinya sudah pindah, materi pembelajaran di atas, penugasan dan tes berada di bawah. Mudah sekali bukan cara seperti ini? Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan proses membuat tugas kelas dalam bentuk materi pembelajaran. Kita mulai dengan menombol icon plus ini, kemudian memilih option materi. Di sini ada judul dan deskripsi yang harus kita tuliskan. Misalkan pada kelas saya biologi 11/1, materinya tentang sistem reproduksi, misalkan pada manusia. Kemudian deskripsinya pelajari materi sistem reproduksi manusia berikut. File dalam bentuk PDF. Oke, apabila ada yang belum dipahami, misalkan bisa didiskusikan di fitur forum. Ini misalkan sedikit deskripsi yang kita buat dari materi yang akan kita sampaikan ke siswa-siswa kita. Kemudian kita klik tambahkan. Di sini karena file PDF materi sistem reproduksi yang sudah saya siapkan berada di perangkat komputer saya, maka saya pilih file. Oke, kemudian pilih file dari perangkat, kita klik, kita cari file kita, ini sistem reproduksi pada manusia, kita klik open, kemudian kita klik upload. Ini dengan sendirinya juga file kita nanti akan tersimpan di Google Drive yang kita miliki. Kita tunggu proses upload. Jika sudah selesai proses upload, langkah berikutnya adalah kita klik posting pada tampilan yang ada di pojok kanan atas ini. Kita klik posting. Oke, ketika sudah selesai klik posting, maka secara otomatis kita telah mengirim atau memposting materi ini kepada siswa-siswa kita. Karena materi ini merupakan topik materi pembelajaran, maka akan saya pindah dengan cara saya klik, saya tahan, dan saya drag ke topik materi pembelajaran. Ini berarti kita sudah memberikan satu materi pembelajaran pada siswa-siswa kita. Selanjutnya, apabila masih ada materi pembelajaran yang perlu kita sampaikan kepada siswa-siswa kita, kita bisa membuat lagi dengan klik icon plus, kemudian materi. Kali ini mungkin materinya dalam bentuk yang lain, misalkan dalam bentuk video misalkan.
kita kasih judul video pembelajaran tentang sistem reproduksi pada manusia, misalkan ya. Kemudian kita kasih deskripsi, pelajari tayangan video tentang sistem reproduksi pada manusia dengan seksama, misalkan. Oke, judul sudah kita buat, sedikit deskripsi sudah kita tuliskan, kemudian kita klik tambahkan. Karena saya sudah menyiapkan video tentang materi sistem reproduksi di Google Drive saya, maka akan saya buka lewat Google Drive ini. Kita klik Google Drive. Oke, kemudian kita lihat di Drive saya, kita cari video tentang sistem reproduksi pada manusia ini, sistem reproduksi. Kita tambahkan. Oke, kemudian bisa kita posting langsung atau bisa kita tambahkan lagi satu video tapi bersumber dari YouTube misalkan. Oke, kita tambahkan video dari YouTube, bisa kita tuliskan URL-nya langsung atau kita melakukan penelusuran, misalkan kita melakukan penelusuran tentang sistem reproduksi ya, reproduksi manusia, biologi kelas 11. Oke, kita lakukan penelusuran, kita cari tayangan-tayangan di YouTube yang sesuai dengan materi yang kita berikan. Misalkan saya pilih ini, biologi kelas 11 sistem reproduksi. Kita klik di sini, kemudian kita klik tambahkan. Oke, berarti sudah ada dua materi video yang akan kita sampaikan ke siswa. Yang satu bersumber dari Google Drive, yang satu bersumber dari YouTube. Kemudian tinggal kita posting, kita klik posting. Kita tunggu. Oke, sudah selesai proses posting materi pembelajaran dalam bentuk video. Karena ini juga merupakan topik materi pembelajaran, maka akan saya klasifikasikan atau saya kumpulkan ke topik materi pembelajaran. Oke, seperti ini. Atau bisa kita kita pindah-pindah dengan cara yang seperti tadi. Ini berarti sudah ada dua materi pembelajaran yang tersampaikan kepada siswa, karena setiap kali kita posting secara otomatis memberikan notifikasi pada siswa ada materi pembelajaran atau semacam penugasan yang diberikan oleh guru kepada para siswa-siswanya. Sekarang kita akan melihat bagaimana keadaan kelas yang dimiliki oleh siswa ketika gurunya sudah melakukan posting materi pembelajaran. Baik, sekarang kita akan beralih ke browser Firefox untuk melihat dari perspektif siswa. Ini adalah yang pertama, ini adalah email dari siswa kita yang bernama Nawaf Abdan Syakur. Pada email siswa kita ini ada notifikasi atau pemberitahuan bahwa di kelas mereka di Google Classroom ada postingan-postingan baik itu materi pembelajaran maupun tugas-tugas lain yang diberikan oleh gurunya. Ini adalah tampilan email salah satu siswa kita. Coba kita sekarang melihat tampilan kelas pada perspektif siswa kita. Seluruh postingan-postingan materi yang telah diberikan guru akan ditampilkan dalam fitur forum ya. Siswa bisa melakukan komunikasi misalkan dengan mengucapkan terima kasih pada gurunya yang telah memberikan materi misalkan. Ini kemudian murid bisa posting, kemudian terjadi komunikasi, bisa ditanggapi oleh gurunya atau temannya yang lain. Ini nanti juga sebagai forum dialog atau diskusi apabila ada siswa yang kurang memahami terhadap materi pelajaran yang diposting oleh gurunya. Dari postingan-postingan yang telah masuk, para siswa bisa langsung membuka dengan mengklik materi. Kemudian contohnya dalam tampilan kali ini adalah dalam bentuk materi video, bisa dilihat langsung oleh siswa yang bersangkutan dan bisa dipelajari. Ini adalah perspektif siswa. Kita pindah lagi ke browser Chrome. Ini adalah tampilan kelas dalam perspektif guru.
Kita sudah menyampaikan materi pembelajaran, biasanya disusul dengan proses pemberian penugasan atau tes kepada siswa. Proses pembuatan penugasan atau tes hampir sama dengan pada saat kita membuat materi pembelajaran. Baik, kita mulai membuat penugasan atau tes. Kita klik ikon plus, kemudian bisa kita pilih tugas, bisa kita pilih tugas kuis. Untuk kali ini kita pilih tugas. Kemudian di sini ada judul, kita kasih judul misalkan soal sistem reproduksi manusia misalkan. Kemudian kita kasih petunjuk, kerjakan soal secara mandiri dan perhatikan batas akhir kirim jawaban melalui Google Form, karena soalnya nanti dalam bentuk Google Form. Karena saya sudah memiliki koleksi soal sesuai dengan materi pelajaran yang kita sampaikan di Google Drive, maka soal Google Form ini akan saya ambil melalui Google Drive. Kita buka Google Drive kita. Kemudian ini ada soal yang saya maksudkan, saya tambahkan di sini. Nah, kalau kita memakai akun GSE atau G Suite for Education, maka di sini akan tampil option Grade Importing. Option ini sangat penting untuk di checklist karena nanti dalam penilaian ketika siswa sudah mengerjakan soal di Google Form, maka nanti akan bisa secara otomatis dilakukan importing grade. Jadi nilai siswa itu akan masuk ke nilai kelas Google Classroom dengan otomatis. Dan fasilitas itu tidak dimiliki apabila kita memakai akun personal. Maka dari itu saya sarankan kalau sekolah mau mengembangkan Google Classroom, sebaiknya memakai akun GSE atau akun domain sekolah. Kita lanjutkan ke proses pengaturan untuk tugas yang kita berikan ini. Sekarang kita fokus ke pengaturan soal sebelum kita kirim ke kelas siswa-siswa kita. Di sini, di sebelah kanan, kita fokus ke sebelah kanan, ada pengaturan soal. Ini adalah untuk biologi kelas 11 IPA untuk semua siswa. Karena ini memang kita peruntukkan untuk semua siswa, kecuali kalau remedi, bisa kita pilih siswa-siswa yang melakukan tes remedi. Kemudian ini ada poin maksimal yaitu 100, kemudian tenggat. Tenggat ini perlu kita setting. Yang dimaksud tenggat di sini adalah batas akhir pengiriman jawaban siswa kepada guru, tentu melalui kelas yang ada di Google Classroom. Misalkan kita batasi terakhir pengiriman jawaban tanggal 13 Mei 2020 bertepatan dengan hari Rabu, kemudian kita atur jamnya misalkan 12.00. Ini adalah tenggat di mana kalau siswa mengirim jawaban melewati waktu yang kita tentukan, bisa jadi siswa tersebut dianggap tidak mengerjakan soal. Kemudian ini ada topik. Topik ini tentu karena soal biologi ini masuk dalam penugasan atau tes, kita pilih penugasan atau tes. Kalau sudah kita setting, kemudian kita koreksi, kemudian kita anggap sudah betul, baru kita klik tugaskan pada bagian pojok kanan atas. Kita klik tugaskan. Oke, kita tunggu proses loading. Proses penugasan dan pemberian soal pada siswa sudah dilaksanakan, dan secara otomatis soal yang kita berikan ini langsung masuk dalam arsip penugasan atau tes karena tadi kita sudah setting dalam klasifikasi penugasan atau tes. Oke, proses pembuatan tugas kelas yang meliputi materi pembelajaran dan penugasan atau tes sudah kita laksanakan. Selanjutnya guru akan masuk pada tahap menunggu respon, sekaligus nanti memberikan penilaian, evaluasi, dan umpan balik dari hasil-hasil pekerjaan siswa yang akan disetorkan ke guru melalui kelas di Google Classroom ini. Kita lihat respon-respon itu terutama di forum.
Di forum ini ada papan untuk berkomunikasi dan berdiskusi. Ternyata ada siswa kita yang bertanya. Saya bertanya apa yang dimaksud dengan gametogenesis. Ini pertanyaan dari siswa yang bernama Izam. Kemudian ada temannya yang mencoba untuk memberikan jawaban. Pengertian gametogenesis ada di file PDF halaman 10. Coba buka. Temannya mencoba untuk membantu. Kita sebagai guru juga harus memberikan jawaban atau memberikan solusi atas pertanyaan yang disampaikan oleh murid-murid kita di fitur forum ini. Misalkan kita tulis, ya Ananda Izam, pengertian gametogenesis ada di halaman 10. Coba kamu baca dan cermati. Oke, kemudian kita kirim komentar kita ini atau kita posting. Kiriman kita ini nanti akan dibaca oleh seluruh siswa yang masuk dalam anggota kelas yang kita bentuk ini. Selanjutnya kita bisa melihat respon-respon siswa terhadap tugas yang kita berikan di fitur tugas kelas. Namun sebelumnya kita lihat dulu fitur nilai. Di fitur nilai ini ada daftar nilai dengan tema soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada siswanya. Ini masih ada nilai yang kosong karena belum dimasukkan oleh guru ke daftar nilai di kelas Google Classroom ini. Perlu kami jelaskan untuk guru dan siswa yang masuk ke Google Classroom memakai akun GSE, maka untuk tampilan kelas gurunya di sini ada option yang namanya importing grade. Tepatnya di kursor saya ini ada option importing grade. Itu kalau dicentang checklistnya kemudian diklik, maka secara otomatis nilai yang terekam di Google Form akan bertransfer pindah ke nilai yang ada di kelas Google Classroom, sehingga secara otomatis nilai itu akan masuk ke sini. Ini akan memudahkan kerja guru di dalam proses penilaian dan memasukkan nilai di daftar nilai. Akan tetapi kalau kita yang memakai akun personal seperti yang saya lakukan seperti saat ini, option untuk importing grade itu tidak ditampilkan oleh Google. Artinya kita harus mengambil nilai dari siswa melalui penilaian Google Form dan akan kita pindah ke daftar nilai yang ada di Google Classroom ini secara manual. Oke, sekarang kita lihat tugas kelas. Di tugas kelas ini kita lihat soal yang kita berikan pada siswa-siswa kita. Kita bisa mendeteksi berapa siswa yang sudah mengerjakan dan berapa yang belum. Ini kebetulan contoh siswa di kelas kita ini ada 2 siswa, berarti seluruh siswa sudah menyerahkan jawabannya melalui Google Form. Kita lihat rincian siswa yang mengerjakan tugas. Di sini soal sistem reproduksi diserahkan 2 orang yang bernama Nawaf Abdan Sakur dan Izam Al-Fatan. Selanjutnya kita akan melakukan proses penilaian. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, nilai yang akan kita ambil ini adalah nilai yang sudah dikoreksi dari Google Form. Untuk itu kita klik saja soal dalam bentuk Google Form ini. Kemudian karena kita sebagai guru dan pembuat soal, jangan lupa klik edit formulir ini sehingga peran kita sudah menjadi pembuat soal. Kita kalau sudah melakukan edit tadi, maka di sini yang akan kita lihat adalah respon. Ada 2 respon, berarti ada 2 siswa yang sudah mengirim jawabannya. Di sini ada ringkasan, karena Google Form ini melakukan auto correction atau mengkoreksi secara otomatis pekerjaan siswa-siswa kita. Ini ada data statistik tentang analisis nilai dan skor soal. Kemudian ini ada individual. Individual ini bisa kita ketahui jawaban-jawaban siswa per individu, sekaligus nilainya. Ini misalkan murid kita Ananda Izam Al-Fatan, dia mendapatkan nilai 90 dari 100 poin maksimal. Bisa kita deteksi lagi murid kita yang kedua, namanya adalah Nawaf Abdan Sakur. Kemudian dia juga memperoleh nilai 90 dari 100 poin maksimal.
Ketika kita ingin melihat nilai siswa kita secara menyeluruh, kita klik saja respon di spreadsheet ini. Maka akan ditampilkan data nama siswa beserta nilai yang dia peroleh. Kita kembali ke kelas kita, kelas Google Classroom. Ini yang pertama, anak kita bernama Nawaf Abdan Syakur ini, siswa kita. Kita akan melakukan penilaian. Kita kembali ke nilai, fitur nilai. Kita kembali ke fitur nilai. Oke, kita kembalikan lagi ke kelas. Kemudian kita kembali ke nilai. Kita akan melakukan penilaian. Yang pertama, ada siswa bernama Izam Al-Fatan. Yang kedua, ada nama siswa kita bernama Nawaf Abdan Syakur. Kita klik, kemudian kita lihat kiriman. Karena kirimannya dalam bentuk Google Form, tentu di sini tidak ada file yang dikirim. Kecuali kalau siswa itu penugasannya dalam bentuk misalkan menulis dalam selembar kertas untuk menjawab suatu pertanyaan, kemudian kertasnya difoto, kemudian dikirim, maka di sini nanti akan ada yang namanya file dalam bentuk kertas. Kalau dalam bentuk Google Form tentu tidak ada file yang dikirim karena langsung include ke Google Drive kita. Kemudian kita kasih nilai. Ananda Izam Al-Fatan ini. Tadi dia mendapatkan nilai 90. Kemudian kita tambahi komentar atau motivasi, pertahankan semangat belajar agar mendapat prestasi yang lebih baik. Misalkan begitu. Kemudian kita lakukan posting. Ketika kita melakukan posting, maka di daftar nilai sudah berubah. Ananda Izam Al-Fatan ini mendapat nilai 90. Kemudian ada proses lagi, yakni mengembalikan kiriman dan nilai ini kepada siswa yang bersangkutan. Maka kita klik panah yang ada di pojok kanan atas ini, kembalikan. Kemudian kita kirim, mengembalikan kiriman ini. Oke, kemudian kita klik kembalikan. Maka akan ada konfirmasi ke siswa kita yang namanya Izam Al-Fatan tentang pencapaian nilai yang dia peroleh. Kita kembali ke fitur nilai. Di sini nilai Ananda Izam Al-Fatan sudah tertera 90 dari poin maksimal 100. Ini akan kita lakukan model penilaian semacam ini untuk siswa-siswa yang lain. Saya kira itu secara ringkas tentang proses pemanfaatan Google Classroom, mulai dari login, kemudian membuat kelas, menambahkan anggota kelas, kemudian membuat tugas dan melakukan proses penilaian. Kita kembali ke kelas kita. Ini kembali ke tampilan awal. Kita bisa membuat lagi kelas-kelas baru di sini untuk mata pelajaran yang lain. Misalkan di sini ada fisika, matematika, kimia dan lain sebagainya. Jadi dalam Google Classroom ini bisa dibuat beberapa kelas. Baiklah, saya kira tutorial kita tentang pemanfaatan aplikasi Google Classroom saya cukupkan sekian. Tentu saja tidak semua fasilitas layanan di Google Classroom bisa kita bahas tuntas dalam kesempatan kali ini. Akan tetapi, kalau kita mau mencoba dan bereksplorasi dalam penggunaan aplikasi pembelajaran online ini, insya Allah nanti dapat mengembangkan sendiri keterampilan, memanfaatkan fasilitas-fasilitas layanan pembelajaran online, terutama di aplikasi Google Classroom ini. Saya ucapkan selamat belajar, selamat mengabdi, dan selamat berinovasi. Semoga wabah virus corona segera berakhir dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keamanan, keselamatan, dan keberkahan hidup pada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.